bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Bice, dulur-dulur di mana berada ya. Kita ketemu dalam obrolan Sriwijaya siang, obrolan budaya kita di hari ini ya, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Hari ini 10 November 2023 dan alhamdulillah di siang hari ini Cek Lisa Ida Dewean, ada kawan kita ya yang sudah ada di studio di Perompak untuk jumpa kita dalam obrolan budaya siang hari ini ya, spesial peringatan Hari Pahlawan ini sahabat budaya. Dan di studio sudah hadir ada Fetri, sahabat veteran kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fetri. Iya, oke, dicoba suaranya Cek Fetri. Cek. Oke. Baru ya kedengaran. Baru nyambung ini Cek Petri ya. Mano kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Iya semangat 45. Sekali merdeka tetap merdeka. Berkaitan dengan Hari Pahlawan yang kita rayakan ataupun kita peringati ya di hari ini 10 November 2023 untuk tahun ini. Dan tentunya sahabat budaya, kalau ngomong ke pahlawan ini tentunya kemerdekaan yang kita nikmati maini hari sebagai bangsa Indonesia tidak lepas dari karunia Tuhan serta pengorbanan para pahlawan. Mereka gugur di medan perang dan ini demi mempertahankan bangsa dan negara kita. Dan tentunya sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka ditetapkanlah 10 November sebagai peringatan Hari Pahlawan yang kita peringati galo-galo di seluruh Indonesia di hari ini tentunya ya Cek Petri ya. Iya, Oke, kita panggil Cek Petri baik. Akar itu. Oke, ini ngomong-ngomong Cek Petri ini spesial hadir untuk mengawani Cek Lisa siang ini dalam dialog kita siang ini berkaitan dengan Hari Pahlawan ini. Tapi Cek Lisa nak nanya dulu ya, dan pendengar juga mungkin ada yang baru tahu, baru dengar juga ada sahabat veteran. Nah, baca di informasi ke pendengar kita. Apa dia nih yang sahabat veteran nih? Iya, apa cuman veteran B yang dikawani? Yang lain tidak? Tidak. Kalau sahabat semuanya ya, tapi memang fokus ke sahabat veteran. Jadi sahabat veteran ini merupakan yayasan yang terbentuk dari tahun 2010, yaitu 10 November tahun 2010 berdirinya di Jakarta. Nah, kita sebagai volunteer yang ada di kota Palembang itu berjuang juga, itu hadir di tahun 2012. Adapun kegiatan kita nih Cek, seputar veteran. Yang pertama kita mendampingi veteran untuk masuk ke sekolah-sekolah. Kita ajak ke SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi untuk mentransformasi spirit perjuangan. Nah, perjuangan veteran ini, pahlawan kita ini dulu memang berjuang musuh Belanda. Nah, sekarang
untuk ke generasi penerus bangsa ini bagaimana menanamkan jiwa nasionalismenya, minimal menjaga keutuhan NKRI ini. Itu kegiatan secara formal. Dan secara informalnya kita juga ada bedah rumah kayak itu, Cek Lisa. Ya. Itu dari sahabat-sahabat atau kawan-kawan, kita hanya cuman melempar kegiatan yang kita konsep awal pahlawan juga, kegotong royongan kita. Kebersamaan, kegotong royongannya. Jadi kita bantu memang fokus untuk ke sejahtera untuk khusus veterannya itu sendiri, Cek. Dan kalau nyingok dari kegiatan ini, Caknya klop ya, nyambung ya dengan tema untuk tahun ini, Betul, yaitu betul. semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Nah, ini itu penting ya, Cak. penting Ya. itu. Ya, dan sebelumnya kita informasikan juga untuk pendengar perempat ya, kalau nak bergabung baca dihubungi di sini ya, di line telepon kita di 351656 ya. Baca berdialog langsung, nak ngobrol langsung dengan narasumber kita, ada Cek Petri dari sahabat veteran ini ya, nak nanyo lebih lanjut ya, apa diunian sahabat veteran ini, keberadaannya Cak Mano, kegiatannya Cak Mano, atau bisa melalui WhatsApp di 08977884 untuk mengcek-cek yang lagi dengeri siaran kita di 88,4 atau lagi monitor melalui RRI digitalnya, atau juga yang lagi nyaksi ke di YouTube-nya ya, di live YouTube Perompat Palembang ya. Jadi terus gabung di sini di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita ke Cek Vetri tadi mengenai keberadaan dari sahabat veteran tadi. Cek Lisa agak belum ini tadi tahun berapa, 2010 ya? 2010 berdiri 2010 yayasan. berdirinya. Jadi 2012 di Palembang itu berdiri secara komunitas-komunitas. Jadi kita nih Cek, tidak ada KTA, secret ada, tapi yang peduli dengan veteran ialah sahabat veteran. Seperti itu. Karena berbagai aktivitas, karena kita sudah begawi, sudah sibuk dan lain sebagainya. Nah, jadi sisa-sisanya inilah kita jadi kita berjuang untuk veteran nih. Sedikit informasi juga. Jadi kita juga kemarin ngadu ke kegiatan di Taman Makam Pahlawan, kita menghadir ke veteran juga, Cek. Ketua DPD LVRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ramses, veteran. Nah, itu kita ngadu ke dialog juga dengan beberapa mahasiswa. Dia cerita perjuangannya, apa dia nian perjuangan mahasiswa sekarang. Cak Bano musuh yang ya dulu musuhnya jelas Belanda dan lainnya. Nah, sekarang ini musuhnya ya kebodohan ini. Harus kita jangan sampai kita berjuang sebagai mahasiswa ya harus memang benar-benar fokus untuk menanamkan hobi membaca, update diri dan lain sebagainya. Mungkin itu. Apalagi di tengah kecanggihan teknologi main nyari, kita jangan bodoh ya, jadi buyani wong yang jangan mudah terpancing dengan berita-berita hoax. salah Nah, itu satunya salah ya. satunya itu, Atau Cek. juga jangan mudah tergoda dengan tampilan yang bagus-bagus, rupanya ngajak ke gawe yang tidak benar. Nah, ya. betul itu. Itulah Cek, kami ngajak ke sekolah-sekolah, ke SD-SD, bawa veteran itu, kegiatan-kegiatan kita. Ya, ngomong-ngomong kalau sahabat veteran ini dewe anggotanya siapa baik? Adong berapa? Siapa bepajak melok jadena? Terkhusus di anggota, Cek, kita udah ada batasan usia, yang penting dia bisa terlibat dalam kegiatan sosial khusus untuk veteran itu dewe. Misalnya? Kita banyak Cek, ada pegawai bank BCA, ada juga yang pegawai di kontraktor, ada juga masih mahasiswa, ada juga yang bermacam-macam. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada ya. batasan. Siapa yang bisa Siapapun gabung bisa, jadi ya kita sahabat welcome veteran. jadi juga. sahabat veteran untuk aktif kegiatan kita sharing tanggal kegiatannya, dia hadir, ya itulah sahabat veteran. Seperti itu. Untuk jumlahnya? Kalau jumlahnya Apakah ada data khusus ya itu? kalau untuk data khusus itu Cek, namanya kita nih relawan sahabat veteran ya. Jadi kita tidak terlalu ini, tapi kalau sekitar ada masih 10 sampai 20 di grup itu Cek, bahkan lebih. Bahkan lebih untuk keanggotaan aktif
ke anggota aktif relawan ini relawan ya. iya komunitas ini Cek. Oke. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan tema Hari Pahlawan kita di tahun ini untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan, menurut Petri Dewe ya, tantangannya yang Cak Manonian ini untuk membangun bangsa kita agar kita pacek sama-sama memerangi kemiskinan ini dan juga kebodohan yang terjadi ini. Nah, jadi intinya kayak ya, Cek, dari tema ini memang semua stakeholder dan lain sebagainya terlibat untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan ini ya. Taman berkaitan dengan Hari Pahlawan ini yang paling penting kalau menurut saya pribadi, kita harus di zaman era milenial atau generasi Z yang atau kita akan menyambut tahun 2045 emas kan. Jadi hal yang harus kita persiapkan, kita harus memantaskan diri untuk itu Cek, yang pertama. Jangan sampai dengan hal-hal yang sekarang ini baik pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya itu. Nah, ini jangan sampai kita nyubo atau tercebur di situ. Dan juga rasa cinta nasionalis kita terhadap NKRI ini dewek juga yang paling penting, itu yang harus kita tanam ke Cek. Jadi segala sesuatunya pasti kita akan melakukan hal-hal yang positif. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air ini dalam bentuk apa misalnya nih Cek Petri? Yang pacak diterapkan ke generasi muda kita nih. Iya, minimal Cek, dia disiplin Cek. Itu Disiplin yang diajarkan dulu. Disiplin dulu. Jadi beberapa ada cerita Cek berkaitan dengan veteran-veteran ini. Kalau kita telat kita kena marah Cek. Iyo, jadi kalau ada acara kita telat kita kena marah. Harus on time ya. On time Cek. Nah itu cak mana kita nak maju kalau kita tidak disiplin. Kata kakek ya veteran ini kan. Nah, jadi hal-hal sederhana yang tanpa kita sadari itu akan membentuk diri kita itu Cek jauh lebih baik. Apalagi disiplin. Itu yang paling penting. Itu yang saya pribadi belajar dari kakek-kakek. Dari para veteran ini ya. Itu Cek banyak terus kesetiakawanan. Mereka berjuang waktu itu kan sedikit informasi Cek. Veteran ini kan terbagi menjadi 4 kan 4, ada veteran pejuang, veteran pembela, veteran perdamaian dan veteran anumerta Cek. Nah, kalau pejuang nih sudah sedikit. Kalau veteran pejuang ini kan sudah dikit. Kalau data yang ada kemarin dari DPD LVRI Provinsi Sumatera Selatan itu sesumsel itu hanya sekitar 29. Sisanya ya. Iyo. Jadi banyaklah nyusutnya daripada nambahnya kan karena yang kemudian pembela kemerdekaan itu yang terkait dengan Trikora, Dwikora, Seroja dan pembelaan di NKRI itu dewe. Dan kemudian veteran perdamaian. Nah, veteran perdamaian yang diutus PBB untuk damai yang di Timur. Nah, itu banyak kisah-kisah kakek-kakek yang kami dengar kayak itu Cek sampai merinding. Cak Mano dia mempertahankan negara ini dengan tumpah darah, kesedihan. Tidak main-main. Ninggal ke keluarga. Harta bendo dak mikir ke kebun atau dak adunian. Ikhlas. Jadi memang ikhlas untuk negara. Betul. Nah, itu rasa cinta nasionalis itu yang harus kita tanamkan dan kami sebagai dari sahabat veteran, komunitas sahabat veteran ini transformasi spirit perjuangan mereka kepada adik-adik terkhusus generasi yang dia akan harus jadi itu sih Cek yang jenis-jenis veteran tadi dan kalau untuk veteran perdamaian masih banyak bahkan sampai Meniari masih ada kan. Untuk pembela datanya tidak terlalu banyak juga seperti itu Cek. Ya. Dan sahabat budaya, Mang Cek Bice, dulu di mana berada masih dalam obrolan budaya kita di siang hari ini, spesial dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ya, 10 November 2023. Ini yang ke-78 ya Cek Petri ya, peringatannya ya. Dengan topik yaitu semangat
pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dan sebelum kita lanjut Cik Petri, dan kita nak nunggu kalau ada nak gabung, nak ngobrol ya. Di obrolan kita siang hari ini, kita nak dengar dulu informasi yang satu ini. Lanjut ada juga lagu nasionalis kita ya. Oke. Bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu. Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu. Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya? Hade, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu. Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan. Kamera, tapi tidak itu. Iya, pahlawan kesiangan maksudnya. Pas lagu kita tutup kameranya. Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik. Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Mentari pagi
sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara, gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara, gerakan cerdas memilih. Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya sahabat budaya, mengcebice dulu-dulu di mana berada. Terima kasih masih bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, untuk kebersamaan kita dalam obrolan budaya edisi spesial Hari Pahlawan. Hari ini Jumat 10 November 2023 dan Mang Cebice enak gabung diaturi jadi satu tunggu. Kalau biar enak gabung nak ngobrol tentang Hari Pahlawan ini karena ini merupakan satu hal yang sangat penting sebagai bangsa kita. Tentunya harus senantiasa mengingat jasa para pahlawan yang sudah berjuang habis-habisan untuk mempertahankan negara kita, negara Republik Indonesia NKRI. Lanjut lagi dengan Rewang Jalisa di siang hari ini ada Petri dari sahabat veteran. Yola, kalau ngomongin soal veteran ini Petri, tentunya bayangan kita ke zaman dulu, zaman perang ya, satu perjalanan yang begitu berat ya sebagai bangsa dan ini yang tidak boleh kita lupakan. Nah, untuk keberadaan dari sahabat veteran ini, Petri dan kawan-kawan, kegiatan apa baik yang sudah dilakukan untuk menghargai para veteran yang masih ada ini, misalnya apa itu, Cik Petri? Mungkin ya tadi salah satunya ngajak veteran itu cerita ke generasi. Kita menggali informasi ya, Kak Ade. Jadi antusiasnya luar biasa, Cik. Jadi banyak yang nanya, banyak yang empati. Dampaknya apa, Cik? Minimal dia menghargai wong tuanya. Dia ini. Dan untuk nilai-nilai perjuangan veteran-veteran ketika cerita dia kan flashback. Teringat lagi ketika dia berjuang dengan susah payah, dengan darah, dengan segala jiwa raganya untuk
negara Republik Indonesia ini. Nah, nilai-nilai itulah yang kami konsisten untuk selalu gitu ajak ke sekolah-sekolah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena kita juga kadang dapat informasi nih, kadang veteran-veteran ini kan banyak juga yang tidak terdata. Karena kejadian waktu itu kami nemu ke veteran di dinas sosial. Dinas sosial. Ada di dinas sosial. Ada dinas sosial, tapi ketika itu namanya Nenek Warsia kalau salah. Dia bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang juga. Itu veteran, keren ya. veteran pejuang. Nah, penemuan-penemuan itulah yang kita sounding ke LVRI, kita kasih informasi. Kemudian kalau kita dapat informasi nih mereka veteran tapi tidak terdata, kita ada kegiatan rumahnya tidak layak, kita ada ke bedah rumah. Nah, yang paling yang saya tekankan di sini, dananya dari mana kami nih? Iya kan? Karena kalau ngomongin soal bedah rumah pasti Iya, ke dana ya. Bayangannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan dibantu tidak dibantu pemerintah pun kami masih tetap jalan. Jadi kami ini gotong royong, kami tidak pakai proposal, kami tidak ngajuin ke mana-mana, tidak. Jadi kawan-kawan yang empati, yang peduli terhadap perjuangan-perjuangan mereka, kita share di kawan-kawan lewat grup dan lain sebagainya. Alhamdulillah mereka bisa bersinergi dan kita misalnya bedah rumah, kita beli ke pasir, batu, semen, nah tukang dema kita sinergi ajak TNI untuk kerjasama ya. Terus cak mana konsumsinya, kita koordinasi sama RT setempat. Nah, ibu-ibu yang masak ke apa yang dimasak ke dia itu makan, dan itu sudah kita lakukan. Sejauh ini sudah berapa bedah rumah yang sudah terlaksana? Kalau sejauh ini sekitar 3-4 kalian aja. 3-4 kali sudah pernah dilakukan bedah rumah para oleh sahabat ini. veteran, itu yang kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan kemudian kami pengen menghargai veteran. Kita kadang-kadang ya ada tali kasih untuk veteran, kita main ke veteran, kita kumpul ke veteran kan di momen-momen ini kan. Kemarin kita sebelum 10 November kita ajak pengurus LVRI provinsi, kita datang ke, nah di situ ada juga tali kasih dari mahasiswa, diajak dengan berbagai kegiatan tersebut ya. Kegiatan tersebut kita ngecat batu nisan yang kabur-kabur kemarin tuh kan, itu dananya gotong royong kan. Tadi anggotanya kami tidak terikat, jadi informasi yang kita sebar itu ya datangnya dari mana baik itu karena kan anggotanya tadi banyak juga, ada yang pegawai di Bank BCA, dari ada memang pegawai swasta juga, banyak ya. Alhamdulillah, itulah sahabat veteran yang ada di Kota Palembang. Tidak terikat, jadi siapa boleh pacak. Kalau nak bergabung ya, berbagi ya dengan para veteran tersebut. Tadi katanya diajak ke sekolah, itu maksudnya macam mana tuh? Nah, jadi kita pernah juga ke SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi juga sudah pernah masuk ke UIN itu. Nah, ke sekolah itu kita ajak veteran 1-2 orang. Kalau yang kemarin itu kan masih banyak tuh veteran pejuang. Jadi kita jemput. Cara jemput wong tua, nah ini gitu ya, ini. Kita jemput, nah kita izin ke sekolah itu, nah kita kumpul ke siswa-siswa itu di auditoriumnya, kita buat acara seremoni, terus kita beri momen untuk veteran itu bercerita. Diberi ruang ya. Diberi ruang. Berbagi cerita dia dulu ya, Mak Mano. Nah, setelah itu ya ada tanya jawab. Ya sampai ada yang nangis juga, Wah, ternyata untuk posisi sekarang ini enak karena perjuangan mereka. Bahaya celaka gitu. Istilahnya kita di hari lupa dengan perjuangan beliau kan, makanya veteran tuh ada tagline-nya apa tuh? Karena veteran Indonesia ada, karena veteran kita ada, karena mereka adalah orang tua kita. Karena veteran kita ada,
Ya, karena veteran Indonesia ada, karena veteran kita ada, karena mereka adalah orang tua kita. Itu tagline-nya ya. Iya, Jadi antusias dari para siswa itu Iya. dia cak mana tuh Luar dengan biasa. kehadiran para veteran ini langsung. Iya, dengar luar biasa. ceritanya tuh ya. Dengar ceritanya greget, gregetnya dapat, feel-nya tuh dapat. Jadi mereka cerita dengan pelaku sejarah. Iya kan? Karena ini tidak dicerita ke lewat buku, lewat siapa, ini langsung disampaikan oleh pelaku sejarah itu sendiri. Kelemahannya dia zaman dulu tidak cak main hari pacak direkam iya, dah. tidak direkam, pacak buat vlog. Dokumentasi gitu ya. Iya, dulu kalau misalnya ada buat vlog mungkin bisa kita buka Iya. perjuangan-perjuangan dia. Tapi selama ini kita mendampingi veteran ke sekolah-sekolah, veteran itu sampai menangis, terbawa dengan histori dia dulu, flashback dia, Kenangan dia dulu dah. kenangan dia dulu ada kawannya yang meninggal, cak mano dia diserang, terus cak mano dia tidak makan susah, bekal habis. Namanya darurat Terus ada yang cerita kakek-kakek itu baca peta buto, nah mano kan Peta bingung. buto. Iya, dia ditaruh ke di waktu itu di perdamaian di timur ujungnya kan bawa peta buto. Jadi nak kemana tuh? Iya, nak kemana? Dan alhamdulillah dia selamat. Ya, itu cerita dari kakek Ramses kan. Jadi baca peta buto, terus dia nak makan tuh makan apa? Jadi yang istilah Mak Uji kata kita ketemunya itu itulah yang dimakan. Untuk Namanya bertahan hidup. bertahan hidup tuh dah. Nah, itu perjuangan-perjuangan yang sedikit kita ketahui dari mereka. Banyak hal-hal lagi yang perlu diulik dari veteran-veteran. Jadi tadi aktivitas ataupun kegiatan dari sahabat veteran ini merangkul kembali para veteran ya, memperhatikan kesejahteraannya. Salah satunya tadi dibantu dengan bedah rumah ya. Ada Ada tali kasihnya. Itu program itu rutin atau cak mano itu dari sahabat veteran? Nah, kalau kita pertama dilihat dari temuan kayaknya itu. Jadi kan kalau yang sudah veteran-veteran yang ini kan ada dana kehormatan mereka kan. Iya. Mereka sudah ada ininya, ya alhamdulillah lah layak. Nah, yang tidak layak-layak ini yang kita Bantu ya. dibantu. Masih ada sampai main hari. Iya, kemarin yang kalau yang kita bantu sudah banyak meninggal juga kan. Tapi ada kesan juga sih di situ kan. Jadi cak mana sekarang ini ya kita juga membuka nih, ada informasi misalnya kan, kalau ada dulu nenek aku berjuang nih tapi Kalau tidak ada yang terdata, keluarganya veteran iya ya. mungkin tidak terdata, boleh hubungi kita aja. Hubungi kita, kayak kita kawan-kawan lihat ke sana Iya. kan. Dia ini termasuk kategori apa, nah mungkin apa yang pacak sahabat veteran bantu di Pacak situ. ditolong, Iya, tolong tolong. deh. Itu Oke. kurang lebih itulah Cek. Jadi dari beragam kegiatan yang sudah dilakukan sampai main hari, banyak dukungan dari para relawan itu juga ya. Kalau sahabat veteran menggalang bantuan itu melalui apa tuh? Melalui medsos nih lah atau cek mana? Iya, Bisa kita, mencari relawannya yang nak relawan. nolong ya. Nak nolong misalnya ini ya paling kita sifatnya assalamualaikum baiklah dengan kawan-kawan yang mungkin yang benefitnya ada lebih nah yang sudah terbiasa untuk kegiatan kita itu kan, ya kita kasih tahu nih kami dengan aduk ini apa yang pacak dibantu, apa yang sounding ya ada bantu kehadirannya, ada bantu doanya. Iya, terakhir itu yang doa Iya. ya. Tapi Kalau kerjasama dengan pemerintah, Kate? kalau kita ke LVRI-nya ya, tapi kalau ke pemerintah belum ya, untuk teman-teman, tapi alhamdulillah masih bisa tercover dewek dari kawan-kawan kan. Dari LVRI tadi. Iya, dari provinsi kan, jadi ada kegiatan-kegiatan juga, jadi dia tuh juga nanti kita juga akan mengadakan ini bakal nyari volunteer juga. Jadi untuk sahabat veteran kayak ada pelatihan apa JKN 45 itu tentang undang-undang yang tentang veteran. Nah, itu kita ajak volunteer yang mungkin kita informasi ke, kalau dia berminat kita ada ke pelatihan-pelatihan itu veteran yang langsung yang isi. Ini kerjasama dengan DPD LVRI Pak Ramses.
Jadi sampai Mak Iniari terus aktif lah ya. Ya terus. Mhm. Nah tadi fokusnya di para pejuang ya untuk berikan bantuan, tidak untuk pembela yang perdamaian juga ada. Iya seluruh. Itu Jadi itu seluruh deh, seluruh ada juga? veteran ada juga untuk veteran perdamaian tuh ada juga. Cek. Yang veteran pembela kalau perjuang ini kan sudah dikit. Jadi yang Iya. banyak juga kan perdamaian sama pembela kan yang berjuang di Trikora, Dwikora dan pembelaan lainnya. Cek itu. Ya, Itu intinya beda yang dikasih- sama? sama. Ini satu wadah. Cuman kan itu jenis-jenis veterannya baik yang diatur oleh pemerintah kan, nama-nama veterannya tadi. Untuk dia kalau veteran perjuangan kemerdekaan kan itu 45 sampai 49 ya, termasuk juru masak PMI dulu bantu-bantu itu veteran kan. Yang kalau pembela ya memang dia berjuang di Trikora, Dwikora ya tahun 45 dan seterusnya Sampai 60 sekarang. yo kan itu masih ada. Nah itu datanya masih ada dan juga kalau veteran pembela perdamaian sekarang masih agak lumayan banyak dibandingkan veteran pejuang. Itu. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan semangat para pahlawan dulu ya untuk masa depan bangsa kita ini dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, ini tentunya tidak mudah ya. Betul, Beda zaman, beda yang dihadapi. Betul. Oke. Nah, mewakili kaum milenial ini, kalau Petri Nyingok, kira-kira apa Dionian yang jadi masalah tantangan kita ini hari untuk orang muda nih, yang jadi hal yang tidak pacak dianggap enteng, karena ini kan menentukan generasi kita selanjutnya nih, Cik Petri. Betul. Ya kalau secara pribadi Cek, ya intinya galak baca wae Cek gitu. Banyak referensi. Karena kan dengan informasi yang begitu luas ya di media sosial ini kan. Jadi informasi ini ya harus kredibel, cari memang valid bener tidak datanya kan Cek itu. Nah, jadi sekarang untuk generasi muda ya harus banyak baca, karena yang nentu ke kalau dia pintu ilmu itu kan dari membaca. Tapi yang dibaca itu jangan masing-masing. Nah, jangan basing pula ilmu pengetahuan yang pastinya di garis bawah ilmu pengetahuan. Apalagi di tengah kemudahan main ini Iya, tinggal bener. milih baik dah ya. Serba mudah kalau duduk we istilahnya itu kan makan datang dewe dah ada GoFood. Laju kan. Ya istilahnya tengah zaman kemudahan. mudahan kan. Cek. Jadi yang tantangan terberat ya harus kita memantaskan diri untuk perkembangan zaman itu dewe. Ya mengupgrade diri lah Cek. Untuk generasi muda ini jauh lebih baik. Ya hindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Terus gali hal-hal yang positif. Apa hal-hal gawe-gawe yang positif untuk membuat energi juga positif itu Cek. Karena kan kalau untuk sekarang ini data minat baca kita ini jauh nih Cek kan. Iya, rendah ya. Rendah nih kan. Tapi kalau kepo dengan itu Nah uang cepat. itulah kan berita-berita hal-hal Berita hoax cepat diterima ya. makanya harus banyak referensi gitu. Jangan mudah menilai. Jadilah kalau nak jadi hater yang baik lah gitu ya. Iya. Baca dikit langsung Nah, komen, langsung enggak tahu komen di dah, halnya di dah. halnya apa kan. Kita Harus Cak Uji Petri itu kita harus banyak baca, jadi bener. banyak ilmu, jadi tidak banyak ilmu. mudah Tidak mudah terpancing kita ya. menilai dan memancing. Jadi kita lebih santun dan bijaksana menyikapi segala hal, segala bidang seperti itu. Itu yang harus dipersiapkan dasar untuk kalau menuntaskan memerangi memerangi kemiskinan, kebodohan. Memerangi kemiskinan dan kebodohan ya. Apalagi kalau untuk memerangi kemiskinan ini misal ya adanya dana bantuan ngaku galau susah galau. Itulah mental itu tidak nyalai wong Cek. Mungkin Iya. kalau dia sudah sadar akan fungsi dia sebagai apa, mungkin dia tidak galak nak makan hak bukan haknya. Iya. Anak kesadaran itulah. Tahu ya. Jadi harus banyak upgrade diri, jadi banyak kuncinya juga banyak baca ilmu pengetahuan yang pastinya Wawasan ya kita, wawasan dah, ya, upgrade diri perkembangan apa yang terjadi saat ini di era serba mudah sekarang ini kan. Nah itu Oke. itu kuncinya Cek. Iya. Kalau menurut aku Cek. Ya gitu deh. Ya Cek Petri, kita lah ada di sesi terakhir, tapi kita break untuk lagu dulu ya. Iya, oke, Sebelum siap. kita
tutup KG dialog kita edisi hari ini Jumat 10 November 2023 spesial ya Sahabat Budaya untuk dialog Hari Pahlawan 2023. Tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan. rongsokan ngembang ke nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya sahabat budaya di Mano Bebrado, kita masih di obrolan budaya kita spesial Hari Pahlawan ya. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir, dak terasa asik ngobrol dengan sahabat veteran ada Fetri ya.
ternyata sahabat veteran begitu perhatian dengan para pejuang veteran ya. Dan ini yang harus kita contoh karena kita ada sampai main hari tentunya karena jasa dari para pejuang, para veteran ini ya Cek Petri ya. Oke. Dan sahabat budaya di sesi terakhir ini Cek Lisa nak lanjut lagi nih ngobrol dengan Cek Petri lebih kurang 10 menit lagi ya. Oke lah Cek Petri. Kira-kira apa lagi yang nanti sampai ke untuk obrolan kita siang ini mengenai keberadaan dari sahabat veteran ini yang belum sempat disampaikan tadi, Cek? Jadi terkhusus untuk veteran yang lagi-lagi kalau misalnya ada informasi baik itu di daerah sih ke daerah pun misalnya ada veteran ini di Lahat kita ke Lahat. Iya. Tidak di Palembang baik. Boleh lah. Jadi kita berkunjung apa yang kita bisa bantu, misal dia memiliki data-data ini. Nah itu nanti kita sounding ke pemerintahan seperti itu. Kalau misalnya sahabat-sahabat pendengar kan, ada yainya, dulu pernah berjuang nih ceritanya ini, ini bisa hubungi kita, kita temuin ke sana. Pacak mau hubungi ke mana ke nomor ada nomornya sahabat veteran ya. Ada apa-apa mau nanti lagi. Iya. Kakek. Siapa tahu ada yainya, iya betul. Ada kakeknya yang merupakan veteran pejuang dulu. Kita juga pengen tahu ya perjuangan yang dilakukannya zaman dulu dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan ini ya Cek Petri ya. Betul. Oke. Tadi diajak ke sekolah-sekolah tadi, misalnya ke sekolah mana SMA, SD? SD sudah pernah, SMP juga sudah pernah, ke SMA Sumsel sudah pernah, SMA 17 juga sudah pernah, ke perguruan tinggi juga sudah pernah. Sudah kalau ya. Dari tahun 2012 sampai sekarang jalan. Itu diajak para veteran tersebut ke sekolah-sekolah itu ada apanya jadwalnya tuh, ada hal-hal tertentu, momen tertentu baik? Tergantung dari permintaan sekolah misalnya kan. Pernah ada kawan pernah ngajar di situ, kita posting ada kegiatan, boleh dong ke sekolah kami misalnya main boleh aja veteran. Kita siap ke veterannya bisanya kapan, misalnya di jadwal ke hari itu kita koordinasi dengan veteran, kita bawa dikondisikan ya dengan veteran ya. Jadi mulai veteran-veteran tadi bercerita itu. Nah, dari para pejuang veteran yang masih ada sekarang nih, mereka rata-rata tinggal di mana nih, Cek? Banyak macam, ada yang di Kaledoni, ada di Palembang sinilah kan. Ada Pak Ramses tuh di daerah Sukarami sini. Pak Ramses itu veteran dulu berjuang di mana dia? Dia termasuk veteran pembela, dia Trikora, Dwikora, di Timur. Dia banyak juga terlibat di sana, daerah Timur Leste. Dia berjuang juga ke sana kan, daerah perbatasan, dia diutus kan oleh negara kan ke sana. Itu Pak Ramses tuh ya. Yang lain? Kalau ada Pak Saripudin itu dia veteran perdamaian. Dia pernah juga bantu-bantu untuk perdamaian yang diutus kan oleh negara. Nah kalau yang pejuang inilah ada sakitan. Agak susah ya karena susah umur juga, ya. Faktor umur, terus kita juga ajak komunikasi kan. Kadang juga memori ingatannya mungkin sudah ada ini lagi ya. Rata-rata umur berapa lah tuh dia tuh? Yang kalau ada itu nih. Kalau veteran pejuang tuh mungkin ya 80-an ya. 80-an. Memorinya juga mungkin lah agak susah ya. Kalau nenek itu waktu itu dia ke Bandung, sekarang ditarik ke dinas sosial, kita nemu ke dia tidak terdata di dinas sosial itu, terakhir itu umurnya hampir nak 100.
umurnya Versi, iya, 100. kata nenek. Tapi ininya memori ingatannya masih bagus. Penglihatan, pendengarannya masih bagus. Masih bagus, ya. Bagus. Terus aku tanya lah ini dia cerita. Iya. Jadi nek apalah rahasionya? Beda dengan Bang Mainari, gitu. masih muda kacamata. Kita iya, jalan dikit sendilah sakit kan. Nah, dia ada 3 hal ujinya. Apa nah, tuh? itu rahasianya. Pikir tenang-tenang ujinya. Makan kenyang-kenyang, tidur nyenyak-nyenyak aja. Nah, akor. Ya, jadi resepnya gampang. Iya, gampang. Jadi bebas, tidak ada yang apa sih nak dipikir ke di dunia ini. Sampai cak itu kan. Ya. Jadi tips dia, jadi banyak kita juga terus belajar. Ya, jadi ketika dari mereka. dari mereka kisah-kisah mereka, motivasi mereka, terus perjuangan-perjuangan mereka, bahkan kehidupan mereka. Cara mereka hidup. Aku tidak makan yang itu ujinya kan mudah-mudah aku daun ubi alami. Nah, maka agak panjang umur ujinya kan. Dia jauh lebih kan. Nah, itu sebagian sedikit cerita dari dari para veteran itu ya. Sampai dia bertahan. Tetap sehat, mata bagus. Iya, bahasanya juga bahasa Jepang, bahasa Belanda. Mainin kursus dulu. Belum tentu pula ya. Iya, kalau sayang dia sudah tidak di Palembang lagi. Oke. Dan untuk sahabat veteran ini dewe harapannya apa nih ke depannya dengan segala macam yang ada sampai main hari juga dari pemerintah dewe untuk keberadaan dari sahabat veteran ini. Harapannya pengennya cak mano nih ya? Iya, harapan kami biar kita tidak melupakan pahlawan itu sendiri, terkhusus kami jangan lupa kenian pahlawan. Ini momen 10 November inilah momen yang sangat berarti buat kita. Kita harus peringati dengan semangat perjuangan, bukan hanya berjuang sebatas mulut tapi diazamkan ke hati cak mano perjuangan kita sekarang ini mempertahankan keutuhan NKRI dewe itu jadi ke depan juga tantangan Indonesia atau generasi yang akan datang ini sangat luar biasa. Jadi kita harus menjaga itu dengan akal, hati dan minta perlindungan oleh Tuhan yang Allah, Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu harapannya ya. Yola Petri, terima kasih sudah ngerewangi Cak Lisas dan ini untuk dialog spesial kita obrolan budaya berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan Jumat 10 November 2023 dan tentunya dengan apa yang kita perbincangkan, kita omong ke di siang jelang sore hari ini, tentunya akan memacu semangat untuk para milenial, untuk kita galo-galo ya, untuk terus senantiasa menghargai jasa para pahlawan yang sudah duluan, terus berjuang sampai main hari yang masih ada, yang dikatakan oleh Petri tadi, veterannya ya. Mudah-mudahan kita baca melakukan yang terbaik untuk bangsa kita dengan inspirasi dari segala yang sudah mereka lakukan ya Petri ya. Dan sahabat budaya, hari ini kita merayakan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Selamat Hari Pahlawan, dan Hari Pahlawan adalah waktu yang tepat untuk merenungkan perjuangan melawan ketidaksetaraan. Petri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang
Ya sahabat budaya di mana berada, selanjutnya kita nak gabung dengan Perompak Jakarta, kita nak meloi program siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Perompak FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar Berita jam 15. Abang Po, ratusan ASN jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Jumat ini mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78. Kegiatan yang bertemakan semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan digelar di halaman Plaza Barat kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, peringatan Hari Pahlawan sangat bermakna bagi kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara saat ini. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Bantul DIY bersama Dinas Kebudayaan Provinsi DIY menggelar Festival Budaya Imogiri sebagai upaya mengangkat potensi warisan budaya di kecamatan tersebut yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Poros Mataram Islam. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim mengatakan, Dinas Kebudayaan DIY sudah menerapkan bahwa Imogiri menjadi bagian dari Poros Mataram Islam, menunjukkan Imogiri memang harus digarap potensi budayanya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di Kabar Berita jam 17.